Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-suratu rabi'ata asyar min suwaril Quran, suratu Ibrahim. Surah yang ke-14 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah Ibrahim. Ini surah Makkiyatun, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya sintani wa khamsuna ayat, 52 ayat. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Ibrahim? Karena di dalam surah ini banyak menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa nabiyya an na'budal aslam." Wa iz qala Ibrahim, manakala berkata Nabi Ibrahim, "Rabbi ij'al hadzal balada, hai Tuhanku, jadikanlah ini negeri Mekah aminah, aman dan tentram. Wajnubni wa baniya, dan jauhkan aku dan anak-anakku an na'budal aslam, daripada menyembah berhala." Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat akrab dengan kita. Sesudah nabi kita tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari ketika kita salat maka kita akan menyebut nama beliau, baik di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, seperti kita membaca salawat Ibrahimiyah. Nabi Ibrahim ini dilahirkan di masa Namruz bin Kan'an. Namruz bin Kan'an ini adalah merupakan salah satu penguasa dunia, di mana waktu itu Namruz ini mengaku sebagai Tuhan. Ini Namruz adalah raja yang sangat zalim dan sangat angkuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keperkasaannya. Allah hanya mengirim seekor nyamuk kepada itu Namruz yang punya puluhan ribu tentara. Allah mengirim seekor nyamuk, nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya sampai ke otaknya. Berhari-hari itu nyamuk menggigit otaknya, akhirnya dia pun menghentakkan kepalanya sendiri ke tembok dan dia pun mati dengan hina. Wa awwalu man labithan naklain, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang pertama memakai sandal. Wa awwalu man labitha tharawil, manusia pertama yang memakai celana. Wa awwalu man kasyah syaribah, manusia pertama yang memotong kumisnya. Wa awwalu man qala ma'az zufarah, manusia pertama yang memotong kukunya. Wa awwalu man istak, manusia pertama yang awal-awal bersiwak. Wa awwalu man hazara minal anbiya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah awal-awal yang hijrah daripada para nabi-nabi. Beliau hijrah ke Irak, ke Palestina, pergi ke Mesir, dan pernah juga tinggal ke Mekah. Wa awwalu man istanza bil ma, awal-awal manusia yang beristinja dengan air. Wa awwalu man sya, manusia pertama yang beruban. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ada uban. Ya Rob, mahaza, apa ini? Rambut ada warna putih. Kemudian Allah mewahyukan, itu al-waqar, itu tanda orang yang dewasa. Di dalam agama Islam, syariat Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa uban itu adalah merupakan tanda daripada malaikat Israel, artinya menandakan bahwa kita sudah mendapatkan pesan singkat bahwa orang-orang yang beruban itu artinya sudah tua. Jadi betul-betullah dalam hidup ini sehingga dimakruhkan kita mencabut uban itu, karena itu menandakan bahwa fokuslah kita beribadah kepada Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la tantifu syaibah, jangan uban itu dicabut. Ma min muslimin yusibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, tidak ada orang Islam itu punya uban melainkan itu nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Wa kataballahu lahu hasanatan wa hatta anhu khati'ah, dan Allah tulis satu uban satu kebaikan dan Allah gugurkan satu keburukan. Wa awwalu man ikhtatan, dan awal-awal manusia pertama yang berkhitan, yang bersunat. Maka kita pun melaksanakan sunnah Nabi Ibrahim ini sampailah kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih tetap diterapkan sampai saat ini. Menurut pendapat imam kita Al-Imam Syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan al-imam lainnya seperti Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa bersunat itu wajib dianjurkan hanya untuk laki-laki. Kalau perempuan silahkan, kalau hendak berkhitan boleh, kalau tidak pun tidak apa-apa. Wa awwalu man adafat dhaifa, awal-awal orang yang menjamu tamu. Kalau tamu datang ke rumah, dan Nabi Ibrahim inilah orang yang pertama yang menghidangkan makanan kepada tamu. Allah Subhanahu wa taala mengutus rombongan malaikat agar bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Kemudian sampai di rumah, mereka mengucapkan salam, maka Nabi Ibrahim pun menjawab salam mereka. Nabi Ibrahim menghidangkan makanan kepada mereka, tapi mereka tidak mahu makan. Nabi Ibrahim merasa takut, maka para malaikat tadi berkata, "Wahai Ibrahim, janganlah engkau takut." Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai Tuan,
siapakah kalian ini? Mereka mengatakan, kami ini adalah rombongan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan azab kepada kaum Lut, yang mana mereka itu menyukai sesama jenis. Lalu para rombongan malaikat tadi memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau ini keturunan. Ketika mendengarkan kabar tadi, istri Nabi Ibrahim terkejut dan ia berkata, aku ini sudah tua dan mandul, tidak mungkin bisa melahirkan. Maka Allah pun menurunkan ayat basyarnahu bi khulumin halim, Nabi Ismail alaihissalam. Wa qala Allah taala auhallahu ila Ibrahim, ya Ibrahim, kata Allah, innaka lamma sallamta malaka lid-difan wa banaka lil kurban wa nafsaka ila niran wa qalbaka ila rahman ittaghazanaka khalila. Ya Ibrahim, manakala engkau menyerahkan harta engkau untuk menjamu orang, engkau serahkan anak engkau untuk disembelih, engkau serahkan diri engkau dilemparkan ke dalam api oleh Namruz, dan engkau serahkan hatimu kepada Allah, ittaghazanaka khalila, maka kami jadikan engkau kekasih. Makanya Nabi Ibrahim ini disebut Khalilullah atau Khalilur Rahman. Jangan kita lupa bahwa di dalam kubur nanti salah satu yang ditanyakan oleh malaikat adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah akan menjawab, Al-Ibrahimul Khalil. Ibrahim itu adalah abahku, Abul Adyan, abah agama. Nabi Adam itu adalah Abul Bashar, abahnya seluruh manusia. Dan baginda Rasulullah SAW adalah Abul Arwah, bapaknya segala ruh. Dan tidak ada satu agama samawi yang tidak senang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipuji oleh orang Yahudi, Nabi Ibrahim dipuji oleh orang Nasrani, Nabi Ibrahim dipuji oleh orang Islam, sehingga semua agama samawi mengakui Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu agamanya Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwa agama Ibrahim itu adalah Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa kana Ibrahimu yahudiyyan wa la nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah mengatakan bahwa Ibrahim itu bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi dia Muslim, orang yang beragama Islam. Bersyukurlah kita kepada Allah karena kita dilahirkan sebagai seorang Muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jikalau kalian itu bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian, kata Allah. Manakala jika kalian itu kufur, ingkar kepada nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Bersyukur kepada Allah adalah merupakan suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah. Tapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi perlu juga kita belajar macam mana cara bersyukur itu. Maka para ulama mengatakan bahwa farahun bil mun'in, gembira atas pemberian yang sudah Allah berikan kepada kita. Contohnya kita ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, maka dengan demikian itu kita merasa gembira. Nah, macam mana rasa gembira itu? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, man nazara fid dunya ila man huwa dunahu wa nazara fid din ila man huwa fawqahu kataballahu sabira wa syakira. Siapa yang hendak memandang urusan dunia, maka pandanglah orang yang di bawahnya. Manakala urusan akhirat, maka pandanglah orang yang ada di atasnya. Nah, ini akan Allah tulis dia menjadi orang yang sabar sekaligus orang yang bersyukur. Sarfun ni'am birridha, menggunakan seluruh nikmat yang sudah Allah berikan kepada jalan-jalan yang Allah ridhai. Macam seluruh anggota tubuh kita ini, maka kita gunakanlah kepada perkara yang diridhai oleh Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita lupa akan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka siap-siaplah kita mendapat musibah, siap-siaplah kita mendapat bala. Jadi itulah resikonya, bukan Allah yang salah, kita sendiri yang salah. Dan itu pun masih diampunkan oleh Allah, dan masih Allah menerima taubat kita, masih menyayangi kita. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Baginda Rasulullah mengatakan bahwa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Macam mana kita bersyukur kepada manusia? Baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa man asyadda alaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tastati'u fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafaktumuhu. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kamu, fakafi'u, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan semampumu. Fa illam tastati'u, jika kamu tidak mampu, fad'u lahu, doakan dia. Jazakallahu khairan katsira hatta ta'lamu annakum qad kafaktumuhu, sehingga hatimu mengetahui bahwa engkau sudah membalasnya. Sekarang siapa orang yang paling baik kepada kita yang mesti kita syukuri? Maka orang yang paling baik kepada kita adalah baginda Rasulullah SAW. Nabi kita mengatakan bahwa kul as'alukum alaihi ajra,
ajra. Katakanlah bahwa aku ini berdakwah tidak minta upah. La as'alukum alaihi ajra ila mawaddah biqurba. Cuman satu kata Nabi, tolong cintai keluargaku, kerabatku, dan perbanyaklah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang paling baik kepada kita adalah kedua orang tua kita, maka perbanyaklah kita mendoakannya. Dan kemudian perempuan yang bersyukur kepada suaminya.